Komisi Masyarakat atau BAM DPR RI menerima audiensi pedagang thrifting terkait larangan impor baju bekas. Dalam audiensi pada Rabu lalu, BAM DPR RI memaparkan data Kementerian UMKM, di mana total barang thrifting yang masuk hanya 3.600 unit atau 0,5% dari 28.000 kontainer tekstil ilegal yang mendominasi pasar. Koordinator Asosiasi Pedagang Thrifting Rifai Silalahi berharap bisa mendapatkan kepastian hukum mengenai usahanya. Rifai menegaskan pedagang thrifting siap dilegalisasi dan siap membayar pajak. Kita harapkan ini dilegalkan. Seperti di negara-negara lain. Kalaupun memang semisal mungkin tidak bisa dilegalkan, kita harap ini dibikin seperti larangan barang terbatas, dikasih kuota. Jadi kita pengen solusi supaya para pedagang difasilitasi anggota Dewan ketemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Jadi harus duduk bersama-sama. Solusinya seperti apa? Yang saat ini datanya sudah ada di DPRD Provinsi, tapi belum ada kejelasan juga. Tanggal 6, perwakilan masyarakat mendatangi Lembur Pakuan, karena di sana ada posko pengaduan. Merespons hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan impor pakaian bekas merupakan tindakan ilegal. Karena statusnya ilegal, pembayaran pajak pun tidak relevan. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya. Pemerintah malah akan memperketat pengawasan lalu lintas barang yang masuk ke Indonesia karena negara tidak ingin barang-barang yang dilarang masuk ke pasar dalam negeri dan memenuhi pasar domestik. Tim Liputan Kompas TV. Atas pernyataan tegas dari Menteri Keuangan Purbaya soal aktivitas thrifting yang disebut ilegal dan merugikan industri dalam negeri, banyak masyarakat yang sebenarnya mungkin saja menggantungkan hidupnya dari pasar thrifting ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Thorik Madjidanur, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Nasdem, maksud saya adalah Komisi 11. Selamat malam Mas Thorik. Selamat malam Mbak. Dan ada juga Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, selamat malam. Malam. Ya, Mas Thorik, boleh dibuka kameranya, Mas? Oh ya, sorry. Oke. Oke, saya mau nanya ke Mas Thorik dulu. Mas Thorik pada saat kemarin bertemu dengan perwakilan dari teman-teman pengusaha thrifting, Mas Thorik ikut juga ya ke sana ya? Datang menerima juga ya? Betul. Nah, tapi kemudian kan mereka sudah siap, dikatakan bahwa mereka ini sudah siap kalau dikenakan pajak asal masih tetap bisa dagang thrifting. Tapi sementara Pak Menkyu bilang thrifting ini tetap ilegal. Tanggapannya? Ya tentu ini sesuatu yang menarik dan memang sebetulnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. Karena memang tujuannya teman-teman dari asosiasi datang kemarin adalah satu, mereka tidak mau dijadikan kambing hitam atas kegagalan di ekosistem barang tekstil dan garmen. Kemudian yang kedua adalah mereka minta bagaimana itu masalah soal thrifting ini bisa dilegalkan dari yang tidak legal. Kemudian mereka juga minta solusi jangka pendek bagaimana mereka ini adalah sebagai korban tidak langsung diberikan tindakan-tindakan tetapi diberikan upaya-upaya dulu, kemudian diberikan solusi jangka pendek agar mereka bisa mencari solusi lain atau beralih ke pekerjaan yang lain. Itu tuntutan mereka kemarin sebetulnya Mbak. Ada 3 hal. Tanggapan saya memang impor pakaian bekas ilegal ini kan menurut hukum yang berlaku sejak 2015 memang ada Permendak nomor 51, Mendak per 7 2015 itu secara tegas melarang impor pakaian bekas ke Indonesia. Tentunya aturan itu juga diperkuat pada 2022
dengan memasukkan pakaian bekas barang larangan impor dalam Permendak nomor 40 tahun 2022. Artinya secara legal formal tidak ada ruang untuk melegalkan thrifting karena akan bertentangan dengan regulasi tersebut. Tapi tentunya kita juga sebagai anggota DPR harus mendengarkan apa yang dimau oleh masyarakat, khususnya dari Asosiasi Thrifting kemarin, Mbak, begitu. Oke, Pak Agus, ini kan sebenarnya bisnis thrifting ini bukan 1-2 tahun belakangan ya, sudah bertahun-tahun begitu masuk ke Indonesia. Pertanyaannya kenapa sekarang ini menjadi ramai kembali? Kenapa sekarang tidak boleh nih? Ya ginilah ya, hancurnya industri tekstil kita mulai dengan adanya kuota dulu. Itu tahun 90-an, 80, 90-an. Industri tekstil kita hancur karena lalu orang memperdagangkan kuota. Dan yang terlibat adalah ya pejabat pemerintah. Tapi itu didiamkan sampai akhirnya industri tekstil mati. Mulai bangun muncullah impor dari Cina. Ya, kemudian muncullah thrifting on and off. Nah, peraturannya sudah ada, tadi sudah disebutkan oleh Mas Torik, dan itu harus diikuti. Nah, sekarang adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dari pedagang thrifting ini. Karena memang desain atau biang keroknya itu ada di pemerintah sendiri dan bahkan pejabat. Ya silahkan nanti aparat penegak hukum melakukan penyidikan gitu ya. Karena itu ada perubahan HS, nomor HS dan sebagainya, itu yang harus dicari. Jadi jangan orang kecil pedagangnya. Saya setuju, makanya pikirkan itu. Kalau barang ilegal dilegalkan, ya negara ini semakin tidak jelas. Ya kan, angkutan yang ilegal jadi legal. Jadi buat apa ada aturan? Tapi gimana dengan Pak Agus, bagaimana dengan tadi dengan suara-suara pedagang-pedagang yang sudah memasukkan, mengeluarkan uangnya nih untuk Lah, iya itu yang harus dipikirkan karena itu dia disebabkan oleh para aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang bermain di thrifting. Nah, kalau itu tidak ditertibkan, ya tidak bisa itu. Nah, jadi artinya mereka harus dicari jalan keluarnya, hidupnya seperti apa? Apakah mau thrifting lagi? Kalau peraturannya belum berubah, tidak boleh, karena itu ilegal. Tapi kita harus carikan alternatif supaya dia tetap bisa hidup, karena mereka korban. Pemainnya itu ada di atas. Ya kita semua tahulah itu. Pemainnya maksudnya adalah apa nih? Bea Cukai atau apa, Pak Agus? Ya, saya tidak akan menyebut anggaran, mungkin Mas Tori sudah tahu, karena DPR harusnya sudah tahu siapa pemainnya dari awal dulu, ya kan, sampai bisa merubah nomor HS dan sebagainya, itu yang harus dicari. Oke, dari kalau Mas Torik sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat kemarin pada saat dengar audiensi begitu? Apakah memang yaudahlah ibaratnya meskipun ini ilegal ya sudah tanggung yang sudah ada dulu aja, yang sudah tiba di Indonesia dihabiskan, atau apa sebenarnya yang mereka pengenkan? Jadi kesimpulannya kemarin yang mereka inginkan adalah begini, Mbak. Terhadap impor kota itu dihentikan, ya kan, memang itu ilegal dan menyalahi aturan. Tetapi beri kami waktu, beri kami ruang, ya kan, agar barang-barang sisa yang masih ada di gudang-gudang kami ini tidak ditindak secara hukum. Tetapi kami masih memiliki waktu untuk menjual atau menghabiskan barang-barang itu sembari mencari solusi atau alternatif jalan keluar lain, misalnya menjual barang-barang produk UMKM lokal dan macam-macam. Mereka ini meminta waktu. Nah, kemudian mereka menyampaikan juga kemarin, kami siap bayar pajak, begini-begini. Tapi kita sudah sama-sama tahu bahwasanya statement Pak Menteri bahwasanya ya kalau barang ilegal mau dilegalkan, katakanlah narkotika pun kalau misalnya itu bayar pajak, apakah itu menjadi legal? Tentu tidak. Lah, tetapi saya merasa ya pedagang ini adalah korban seperti yang disampaikan oleh Pak Pak Agus ya. Oke, tapi kalau gitu Pak Agus tadi. Oke, tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menurut Bapak-bapak sebenarnya larangan thrifting ini memang ilegal. Tapi kalau larangan yang benar-benar sekarang benar-benar strict banget ini karena lebih kemana? Lebih karena tadi melemahnya daya beli terhadap produk-produk lokal, UMKM begitu, atau lebih kepada memang mau menyasar kepada pelaku-pelaku yang nakal di pemerintahan? Usai jeda Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Dari pengungkapan, polisi menyita barang bukti diantaranya 439 bal pakaian bekas dengan nilai barang mencapai 4 miliar rupiah. Ditemukan 23 bal pres yang ada di dalam truk tersebut. Kemudian setelah diinterogasi dari yang bersangkutan diinformasikan bahwa masih ada 2 truk lagi yang akan masuk. Kemudian penyelidik melakukan pengejaran dan kemudian didapatkan 2 truk tersebut berada di area pergudangan PT RPD ya, di Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. Kita ketahui bersama saat ini juga pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menindak balpres ya, yang beredar di Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah Pak Agus, kalau gitu dengan penyitaan barang bukti berupa pakaian bekas impor ilegal ini, kurang lebih ada berapa tadi, 439 bal pakaian bekas, pertanyaannya mau dikemanakan ini? Dibakar kan tidak mungkin ya, polusinya kemana-mana ya? Ya, makanya itu dibahas nanti dengan DPR, dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, ya semua. Kemudian ini mau diapakan? Karena orang yang menjual itu adalah korban. Ya, justru ini salah satu hancurnya industri tekstil kita, thrifting, selain tadi barang masuk dari Cina murah, industri kita mati. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang, kita cari APH harus mencari siapa biang keroknya. Tangkap saja, kalau enggak nggak akan berhenti. Nah, baik peraturan menteri 40 2022 itu jelas, ya kan sudah tidak boleh. Yang saya tanyakan, kalau di gulungan baju bekas itu ada narkoba, gimana? Kan itu sangat mungkin. Permen itu dibuat karena ada masuk di pelabuhan Jakarta dan Surabaya itu isinya dalamnya selain bekas ada narkoba. Nah, atau barang-barang lain yang terlarang. Nah, ini yang harus diselesaikan. Jadi sudah, yang ada sekarang tangkap, kumpulkan, saran saya mudah, cepat, bikin pasar. Semua thrifting, itu baju dicuci dulu, jangan main berjual saja. Uangnya terserah mau diapakan, bicarakan dengan Menteri Keuangan, lalu cari siapa oknumnya. Dan itu selesaikan, karena kalau tidak akan berhenti. Artinya diselesaikan dulu yang sudah ada ya begitu ya, tapi kemudian ditindak ya supaya tidak ada. Kepada ke DPR minta penjelasan buat saya itu harus dibantu, karena mereka hanya pedagang yang jadi korban. Nah, bagaimana caranya? Apakah Menteri Keuangan mau kasih bansos? Saya nggak tahu, tapi yang jelas itu harus diselesaikan dan dia tidak boleh rugi. Lalu carilah biangnya nih, itu gampang nyarinya itu. Dia keluar dari bea cukai siapa oknum yang menyuap, siapa ini dari mana, saya aja tahu kok, itu umum. Itu sudah teman-teman tekstil bisa ditanya itu, asosiasinya tahu semua itu. Kebetulan saya sekolah di tekstil jadi saya paham itu. Mas Orik, sebenarnya kalau dari lihat di permasalahan yang ada nih dengan bisnis thrifting ini, sebenarnya yang mau disasar oleh Pak Menkyu dan pemerintah ini apanya? Mau menyasar kepada oknum-oknumnya tadi yang nakal sehingga melegalkan dalam tanda kutip bisnis thrifting, atau karena ingin membantu UMKM kita yang lemah nih, yang membuat produk lokal ini kurang diminati oleh warga? Sebetulnya pemerintah ini sedang dalam upaya untuk melindungi UMKM ya Mbak ya, khususnya di sektor tekstil. Tapi memang yang jadi biang kerok ini bukan hanya thrifting sebetulnya. Saya juga kurang sependapat kalau thrifting ini dijadikan kambing hitam ya. Karena memang banyak sekali barang-barang baru yang juga harganya lebih mahal, lebih murah daripada barang bekas. Contoh aja, kita kemarin beberapa hari lalu kita sedang hangat ada harga jilbab harganya Rp1.000 atau kurang dari 1.000 dalam kondisi baru dijual di pasar Indonesia lah. Tentu ini sangat tidak melindungi UMKM kita lah. Pemerintah saya lihat di sini sedang melindungi UMKM kita khususnya di sektor tekstil. Jadi mungkin nanti pemerintah juga memberikan substitusi ya produk lokal ini untuk mengisi pasar. Jadi harapan kami juga nanti kita akan berdiskusi dengan pimpinan kami di Komisi 11 untuk berdiskusi segera dengan mitra kami tentunya Kementerian Keuangan untuk mencari solusi. Jadi kita tidak hanya menutup karena kasihan mereka ini. Artinya jangan di-cut langsung tadi, begitu ya barang-barang yang sudah ada, harapannya. Jangan di-cut langsung, iya kan. Ini solusi jangka pendeknya kita tidak hanya sekedar melarang tapi juga menyiapkan solusinya. Bagaimana? Karena kasihan juga mereka ini bukan oknum atau penjahat yang secara langsung mereka ini berjualan, melakukan suap, tidak. Mereka ini membeli barang-barang dari oknum-oknum yang memang sengaja menjual dan menjadikan mereka ini korban. Kenapa? Aturan ini sudah ada dari 2015, Mbak. Kenapa baru sekarang ditindak kan begitu kan? Kemana saja kita 10 tahun ini kan begitu. Nah tentunya kalau kita ini langsung menindak, kasihan mereka. Kita mesti siapkan langkah-langkahnya ini bagaimana kita memberikan pelatihan kepada
para pedagang itu atau menyiapkan produk-produk Baik. lokal untuk menggantikan keberadaan itu atau memberikan fasilitasi alih usaha, pendampingan, tentu Kemenkop dan KL-KL yang lain juga harus bersama-sama, tidak langsung dilakukan tindakan seperti ini gitu Mbak. Sudah Yang kita perlu tangkap. ditindak secara langsung itu adalah importirnya dan oknum-oknum Oke. yang melakukan atau menyediakan barang-barang ini dalam kapasitas yang besar. Sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Mas Sorik, Pak Agus terima kasih, selamat Ya. malam. Selamat. Polisi mengungkap tersangka dan motif pembakaran rumah seorang hakim pengadilan negeri Medan. Selengkapnya usai jeda.